Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Serena Fusya Putri. Kali ini kita akan membahas tentang temperatur sensor. Sensor suhu atau temperatur sensor adalah suatu komponen yang dapat mengubah besaran panas menjadi besaran listrik, sehingga dapat mendeteksi gejala perubahan suhu pada objek tertentu. Sensor suhu melakukan pengukuran terhadap jumlah energi panas atau dingin yang dihasilkan oleh suatu objek sehingga memungkinkan kita untuk mengetahui atau mendeteksi gejala perubahan suhu tersebut dalam bentuk output analog maupun digital. Skala temperatur. Ada 4 skala temperatur yang berbeda. Yang pertama Celsius, yang kedua Kelvin, yang ketiga Fahrenheit, yang keempat Nanken. Beberapa titik acuan dapat ditemukan pada substansi seperti air, yaitu triple point 0,01 derajat Celcius, boiling point 100 derajat Celcius. Jenis-jenis sensor suhu. Yang pertama termistor, kedua resistive temperatur detektor, yang ketiga termokouple, yang keempat IC-LM35. Yang pertama termistor berfungsi untuk mengubah suhu menjadi resistansi atau hambatan listrik yang berbanding terbalik dengan perubahan suhu. Semakin tinggi suhu, semakin kecil resistansi. Simbol termistornya seperti di gambar. Konstruksi termistor tipe GM102. Prinsip kerjanya, saat temperatur masih dingin, hambatan termistor sangat besar dibandingkan dengan R2, sehingga transistor dalam kondisi menghantar lalu layer kontak atau terhubung, dan heater pemanas menghasilkan panas. Akan tetapi ketika ruangan menjadi panas, termistor juga ikut panas sehingga hambatannya turun. Hambatan paralel termistor dengan R2 menjadi kecil, sehingga tegangan bias TR juga kecil, mengakibatkan TR dalam kondisi shut off. Relay tidak kontak dan heater tidak bekerja. Akibatnya suhu ruangan turun. Demikian seterusnya, proses akan berulang dari awal dan suhu ruangan menjadi konstan. Yang kedua, RTD, Resistant Temperature Detector, berfungsi untuk mengubah suhu menjadi resistansi atau hambatan listrik yang sebanding dengan perubahan suhu. Semakin tinggi suhu, resistansinya semakin besar. RTD terbuat dari sebuah kumparan kawat platinum pada papan pembentuk dari bahan isolator. RTD dapat digunakan sebagai sensor suhu yang mempunyai ketelitian 0,03 derajat Celcius di bawah 500 derajat Celcius dan 0,1 derajat Celcius di atas 1000 derajat Celcius. Konstruksi RTD bahan platinum seperti pada gambar. Ada pengubah resistensi ketegangan, output sinyal, tabung pelindung, kumparan platinum. RTD terpasang pada permukaan logam. Hubungan antara resistansi dan suhu pengantar logam merupakan perbandingan linier. Resistansi bertambah sebanding dengan perubahan suhu padanya. Besaran resistansinya dapat ditentukan berdasarkan rumus di bawah ini. Prinsip kerja rangkaian. Bila RTD berada pada suhu kamar, maka beda potensial jembatan adalah 0 volt. Keadaan ini disebut keadaan setimbang. Bila suhu RTD berubah, maka resistansinya juga berubah, sehingga jembatan tidak dapat kondisi setimbang. Hal ini menyebabkan adanya pada potensial antara titik A dan B. Begitu juga yang berlaku pada keluaran penguat diferensial. Amplifier diferensial atau penguat diferensial menggunakan IC op-amp yang berfungsi untuk menguatkan tegangan keluaran dari rangkaian jembatan menjadi tegangan yang lebih besar. Jika rangkaian jembatan pada posisi setimbang, maka pada titik A dan B mempunyai tegangan dan arus yang sama. Yang ketiga, termokouple berfungsi sebagai sensor suhu rendah dan tinggi, yaitu suhu serendah 3000 Fahrenheit sampai dengan
Suhu tinggi yang digunakan pada proses industri baja, gelas, dan keramik yang lebih dari 30.000 Fahrenheit. Termokopel dibentuk dari dua buah penghantar yang berbeda jenisnya, besi dan konstantan, dan dililit bersama. Prinsip kerjanya, jika salah satu bagian pangkal lilitan dipanasi, maka pada kedua ujung penghantar yang lain akan muncul beda potensial atau EMF. Termokopel ditemukan oleh Thomas Johann Seebeck tahun 1820 dan dikenal dengan efek Seebeck. Efek Seebeck-nya sebuah rangkaian termokopel sederhana dibentuk oleh dua penghantar yang berbeda jenis, yaitu besi dan konstantan, dililit bersama. Salah satu ujung T merupakan measuring junction dan ujung yang lain sebagai reference junction. Yang keempat ada ICLM35, berfungsi untuk mengubah suhu menjadi tegangan tertentu yang sesuai dengan perubahan suhu. Rangkaian dasar ICLM35 seperti digambar. Tegangan keluaran rangkaian bertambah 10 mF atau derajat Celcius dengan memberikan tegangan referensi negatif pada rangkaian. Sensor ini mampu bekerja pada rentan suhu negatif 550 Celcius sampai 1500 Celcius. Tegangan keluaran dapat diatur 0 volt pada suhu 0 derajat Celcius. Dan ketelitian sensor ini adalah kurang lebih 10 derajat Celcius. Berikut gambar-gambarnya. Perbedaan termokopel, RTD, termistor, dan isi sensor. Terima kasih. Kemudian saya akan menunjukkan video cara membuat rangkaiannya. Kita simak bersama-sama ya. Di video kali ini saya akan membuat pengontrol temperatur atau suhu. Adalah termistor 10 kilo. Lalu komponen kedua yang akan digunakan adalah transistor tipe BC547. Ini adalah transistor NPN dengan kaki 1 emitor, kaki 2 basis, dan kaki 3-nya kolektor. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada datasheet yang dapat kita cari pada search engine seperti Google. Lalu selanjutnya resistor 470 ohm. Dan yang akan digunakan sebagai pendingin adalah kipas angin. Ini adalah kipas angin tipe dengan tegangan DC. Selanjutnya kita mulai merakit rangkaian. Hubungkan kaki termistor dengan kaki resistor. Bebas, tidak masalah apabila terbalik pengoneksiannya. Selanjutnya kaki basis, yaitu kaki 2 transistor, kita hubungkan dengan salah satu kaki termistor. Hubungkan dengan menyolder kaki-kaki tersebut. Selanjutnya untuk menghubungkan kaki emitor dan kaki resistor ditambahkan dengan sebuah kabel karena kaki emitor tidak dapat mencapai kaki resistor. Setelah selesai penyolderan, selanjutnya kita hubungkan salah satu kaki termistor dengan kipas yang akan kita gunakan sebagai pendingin. Hubungkan kaki termistor dengan kipas yang memiliki kabel merah, yaitu memiliki kutub positif. Hubungkan dengan cara menyolder. Setelah selesai, selanjutnya kaki kolektor kita hubungkan dengan kabel yang warna hitam, yaitu yang memiliki kutub negatif. Setelah rangkaian dan kipas angin terhubung, lalu kita buatkan kabel yang digunakan sebagai power supply. Kabel merah ialah kabel yang memiliki kutub positif. Kita hubungkan dengan salah satu kaki termistor dan
Kabel hitam yang digunakan sebagai kutub negatif kita hubungkan dengan kaki emitter dari transistor BC547 ini. Setelah selesai dilakukan penyolderan, rangkaian pun siap digunakan. Selanjutnya kita lakukan uji coba pada rangkaian tersebut. Ini adalah rangkaian pengontrol temperatur sederhana hanya dengan menggunakan 3 buah komponen dan kipas yang akan digunakan sebagai pendingin. Untuk power supply kita gunakan baterai dengan tegangan 9 volt. Kita hubungkan baterai sebagai power supply. Selanjutnya untuk sumber panas saya menggunakan solder. Dekatkan solder dengan termistor agar termistor dapat membaca panas dan kipas pun dapat menyala. Artinya alat ini dapat digunakan sebagai pengontrol temperatur, karena ketika temperatur di sekitar termistor meningkat, maka pendingin pun akan menyala dan akan mendinginkan temperatur di sekitar termistor. Sekian presentasi membuat rangkaian pengatur suhu temperatur manual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.